Episode 174. Suamiku pria lumpuh. Bagas menunggu di kursi sembari terus melatih kakinya. Rasa tak percaya, tapi nyata. Ia dan papanya tengah menunggu kabar dari tindakan yang dilakukan untuk Reza. Sementara itu, di ruangan tindakan Reza tengah terkapar dan tak berdaya diberankarnya. Bajunya telah dibuka, dan luka menganga penuh darah tengah dibersihkan agar segera mendapatkan pengobatan yang sesuai. Pisau buah, untung tak terlalu dalam meski kecil, ucap sang dokter. Perawat mulai mempersiapkan alatnya, yaitu alat untuk menjahit luka Reza. Karena hanya satu dan sisanya memar di sekujur tubuh. Sebagian dari mereka membersihkan itu semua. Reza telah selesai, telah siap dipindahkan ke ruangan perawatan. Pintu ruang observasi terbuka, dan Bagas berdiri untuk menyambutnya. "Bagaimana keadaan Reza, Dok?" tanya Bagas. "Kondisinya tak terlalu parah. Lukanya sudah dijahit, untung saja tak sampai mengenai organ dalam yang lain. Tinggal pemulihan, apalagi begitu banyak memar di tubuh dan wajahnya," jelas sang dokter. Reza pun dibawa ke ruang perawatan, dan Bagas menunggunya sebentar. "Pulanglah. Papa tunggu Reza di sini." "Tapi, kamu sudah berjanji pada Siva," ucap Papa Erlen. Bagas pun mengangguk, ia setengah berlari untuk pulang dengan meminta Pak Tomo menjemputnya. Meski dengan bentuk yang berantakan, Bagas tetap antusias menemui sang istri di rumah. Sementara itu, Siva semakin cemas di rumah. Bagas tak kunjung ada kabar, apalagi mengenai keadaan Reza yang terluka. Ia bahkan sempat ingin nekat menghampirinya di rumah sakit. "Jangan. Sebentar lagi dia pulang. Kamu jangan tergesa-gesa mengambil keputusan," tegur Mama Ayu. "Iya," jawab Siva, dengan memainkan kakinya karena gelisah. Tak lama kemudian, suara mobil terdengar masuk ke halaman. Degup jantung Siva berubah menjadi begitu cepat dari biasanya. Ia bahkan diam, tanpa dapat melakukan apapun. "Mungkin Bagas pulang," ucap Mama Ayu. Dan benar saja, langkah kaki terdengar memasuki rumah. Bagas datang, berjalan tanpa alat bantu meski masih begitu hati-hati. "Assalamualaikum," ucap Bagas. Mata Siva terbelalak, dengan apa yang ia lihat saat ini. Sosok yang telah ia perjuangkan, akhirnya mendapat sebuah kesembuhan yang mereka inginkan, meski tampak belum sesempurna seharusnya. "Mas," lirih Siva, sembari membungkam mulutnya sendiri. Tatapannya, dan senyumannya begitu ramah, sembari merentangkan tangannya. Katanya, "Minta dipeluk kalau aku bisa berdiri ini, udah bisa," ucap Bagas. Siva pun berlari, mendekap tubuh Bagas dengan erat, meski kepalanya hanya mencapai dada sang suami. Ketika berdiri, Bagas memang tampak jelas begitu tinggi, sangat kontras disejajarkan dengan Siva. Bagai jari kelingking, di sebelah jari manis. Rindu goda Bagas, dan Siva hanya mengangguk manja. "Gendong," rengek Siva dengan mendongakkan kepalanya. "Belum bisa, sayang," kecup Bagas di kening Siva. "Fa, udah Fa. Bagas mandi dulu," tegur Mama Ayu. Akhirnya Bagas melangkahkan kakinya pelan, karena Siva enggan melepaskan pelukannya. Hingga tiba di kamar, baru Siva mau lepas. "Kok lepas? Katanya mau mandi." "Gak mau mandiin lagi," goda Bagas. Siva memainkan birnya, sembari membuka kemeja Bagas perlahan. Kemeja yang penuh darah Reza di sana, dan langsung ia letakkan ditumpukan pakaian kotor.
Mas Reza, gimana? Baik, sudah dipindah ke ruang perawatan. Papa tunggu dia. Om Edward. Di kantor polisi bersama para anteknya. Mulai sekarang, kamu pakai bodyguard jika keluar. Maaf telat mengambil tindakan. Tante Fiona kabur, aku takut akan menyerangmu lagi. Ucap Bagas. Siva mengangguk, lalu membawa Bagas ke kamar mandi untuk ia mandikan. Tampak jelas, luka di sekujur tubuhnya, di bibirnya, dan di wajahnya. Siva menyabuninya dengan lembut, dan sesekali Bagas menggodanya dengan kecupan mesra. Bisbirnya sakit, jangan nekat. Ucap Siva. Tapi, aku suka. Saat inilah, aku bisa mencintaimu dengan leluasa. Bisik Bagas, dengan tatapannya yang penuh harapan. Episode 175. Bagas mendorong pelan TV Bu Siva ke dinding kaca tanggal 4 Maret mandinya. Ia meraih D4 Gu Siva, dan langsung, esek dengan begitu menggila. Mas, katanya masih sakit. Tanya Siva berusaha menghindar. Tidak, jika buat kamu, Va. Ucapnya. Tangannya yang kekar meraih T3 engkuk Siva, dan mendorongnya agar semakin dekat. Mereka bertukar S4 Liva untuk beberapa waktu, membuat Siva sesekali menghela 4 untuk mengatur nafasnya yang tersengal. Lalu, Bagas turun untuk menyusuri bagian yang lainnya. Siva hanya bisa terpejam, kemati semua sensasi satu lain yang ia rasakan. Bagas tak membiarkannya bergerak sedikitpun untuk saat ini. Mas, D1 lirih Siva, yang bahkan tak sanggup membuka mata. Sebentar lagi akan hangat, bisiknya. Bagas semakin likiar dalam P3 mainan itu, seolah membalas dendam dengan keadaan ketika ia bahkan tak dapat berbuat apapun pada Siva. Tangan yang kekar dan semakin agresif itu, lama-kelamaan membuka semua yang. Kau tak membiarkan aku bergerak, Mas. Batin Siva. Kau sakit? Tanya Bagas pada Siva, karena baru merasakan dengan posisi yang berbeda. Hanya, belum terbiasa. Lirih Siva. Ia mengalungkan tangan ke leher Bagas, lalu menyerang bir Bagas bertubi-tubi. Tak peduli ada sedikit luka di sana. Toh, Bagas juga tak merasakannya. Bagas mengangkat TV Bu Siva, ia membawanya ke tanggal 4 Maret dengan TV Bu yang masih menyatu. Ia pun menjatuhkan TV Bu Siva di ran, yang menempatkannya pada posisi nyaman. Gempa lokal pun terjadi di sana, diiringi nada-nada Ken satu kematan dari mereka berdua. Akhirnya P3R tumpahan D4 Rah Putih pun selesai. Humairah, tidurlah. Aku akan membersihkan diri lagi. Setelah itu akan makan malam. Bisik Bagas, menyelimuti istrinya. Siva hanya mengangguk, dan tetap memejamkan mata ketika Bagas pergi darinya. Bagas pun masuk ke kamar mandi, dan kembali membersihkan diri sembari membereskan P4 kain Siva yang berserakan di lantai. Pak suami, sudah kembali ke mode normalnya. Masih lemah saja seperti ini, bagaimana ketika sudah benar-benar sembuh? Waduh! Gumam Siva, menarik selimutnya hingga menutupi sebagian wajah. Bagas keluar dari kamar mandi, memakai bajunya dan menemui sang mama yang telah menunggunya di ruang makan. Ma, sapanya dengan ramah, berjalan seperti biasa meski pinggangnya nyeri. Hei sayang, mana Siva? Tanya Mama Ayu. Tidur, Ma. Dia lelah, biarkan saja. Ya, bagaimana tak lelah? Seharian dalam keadaan stres begitu. Bersyukur kamu cepat bebas, dan dia langsung tenang.
ujar Mama Ayu, yang kemudian menemani putranya makan. Episode 176. Bagas dan Siva telah rapi berdua. Mereka akan mengunjungi Reza di rumah sakit, karena kabarnya ia telah sadar dari tidur yang panjang. Mereka sempat mengajak Olin, tapi gadis itu menolak karena pekerjaannya di kantor. Dan lagi, La merasa bukan siapa-siapa Reza saat ini, sehingga tak perlu memberi perhatian lebih. Siva dan Bagas naik mobil, masih dengan Farhan sebagai supir mereka. Selamat pagi. Sapa Siva pada Reza yang tengah duduk santai. Siva dan Bagas. Lah, Bagas beneran sembuh. Bisa jalan? Tanya Reza, kaget. Siva hanya mengangguk, dan menorehkan senyum manisnya pada Reza. Bagas menghampiri, duduk di berangkar Reza dan mengusap tangannya. Reza tersenyum, entah apa makna di balik senyumannya itu. Apalagi, tatapan yang ia berikan pada Bagas. Antara senang, takjub, dan entah apa lagi. Lu, kenapa? Tanya Bagas. Enggak. Seneng aja. Jawab Reza. Kenapa? Gue kira, hidup lu memang cuma buat Siva. Setiap nafas, aliran darah, semangat hidup, dan semuanya karena Siva. Jawab Reza. Terus. Bagas sembari mengupas apel yang tersedia. Gue seneng, akhirnya gue punya tempat. Lu bergerak jalan, gara-gara gue. Gara-gara, lu mau nyelamatin gue dari papa. Balas Reza, tersipu malu. Iya, lu juga udah berkorban banyak ke keluarga kita. Wajar, jika gue belain lu. Jawab Bagas, sementara Siva tengah keluar menanyakan kondisi Reza pada perawat jaga. Gue seneng banget. Haru Reza, ingin memeluk. Tapi, terhalang perutnya yang masih sakit. Keluhnya. Sakit. Makanya jangan banyak gaya. Tegur Bagas. Bagas telah mengupas apelnya. Ia memotong bagian satu persatu dengan rapi. Gleek. Reza menelan salivanya dalam-dalam. Gas. Kenapa? Liriknya. Gue, belum boleh makan buah yang keras-keras. Ucap Reza. Ya, gue tahu. Kenapa? Ngupas apel. Oh, ini buat gue. Jawab Bagas, sembari memakan apel yang manis itu di mulutnya. Reza mencebik bibirnya, tampak dari raut wajahnya yang kesal pada sang kakak. Tapi, ia hanya bisa diam karena kondisi yang tak memungkinkan saat ini. Ia memejamkan mata, meski sebenarnya tak tidur. Hanya ingin mengalihkan rasa sakit yang ada di luka, wajah, bahkan di hatinya. Matanya tertutup, lengannya ia letakkan di atas matanya. Sesekali, tampak ia menghela nafas yang begitu panjang dan dalam. Kalau mau nangis, nangis aja. Iva lagi nggak ada. Ucap Bagas. Kalau nangis, lukanya sakit. Ya, nangisnya jangan ngotot lah. Malu sama umur. Akhirnya, tangis Reza pun pecah tak tertahan. Rasa lelahnya tumpah, menjadi derayan air mata yang membanjiri pipi. Itu masih ia tahan karena Bagas, entah bagaimana jika benar-benar lepas tak terkendali. Assalamu. Mas, kenapa? Tanya Siva, menunjuk Reza. Bagas hanya memberi isyarat agar diam, lalu Siva duduk di sofa tanpa bertanya lagi. Tenanglah, Za. Aku akan mengurus Papami agar hukumannya tak terlalu berat. Papa, dia dalam pengaruh obat itu. Aku mohon, sembuhkan dia dari ketergantungan. Selama ini,
Aku menukar obatnya dengan obat penenang lain. Tapi mereka menukarnya kembali. Aku menyesal, telah pergi jauh darinya selama ini. Ya, nanti gue akan urus itu. Sekaligus, menyerahkan semua bukti untuk Om Aldo dan istrinya. Tante Fiona pun, sudah masuk dalam daftar pencarian. Aksesnya sudah diblokir di mana-mana. Bagas menenangkan. Perlahan, Reza tampak begitu tenang. Lah beberapa kali menarik nafas lega. Dan tampaknya, ia mulai istirahat lagi karena pengaruh dari obat yang ia minum. Iva, bisa jagain Reza? Bisa, Mas mau kemana? Ke kantor polisi. Tenang, di sini sudah dikawal. Iya, Mas. Hati-hati. Pesan sang istri padanya. Bagas pun pergi, berjalan menghampiri Farhan yang ada di mobilnya. Ia mulai serius dengan laporannya, setelah sekian lama ia tahan karena status keluarga. Atas nama keluarga, kalian ku maafkan. Tapi, kriminal tetaplah kriminal. Kalian harus tetap menjalani hukuman sesuai jalurnya. Batin Bagas.